Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan serta semangat dalam belajar online di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4. Jika kemarin kita telah belajar tentang menggambar dekoratif, garis dan warna. Nah, hari ini kita belajar tentang mengetahui dan membuat karya dekoratif dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anakku, perhatikanlah gambar di bawah ini. Ini adalah contoh beberapa teknik menggambar dekoratif atau membuat karya dekoratif dengan teknik lipat, potong, dan sambung. Ada gambar burung, ada gambar gajah, ada gambar kerbau, kupu-kupu, dan ayam. Nah, anak-anak, gambar di atas dibuat dari kerajinan apa ya? Betul sekali, dari kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik. Nah, kalau tadi anak-anak dijelaskan mozaik sama Bu Vika, di sini ada perbedaan mozaik, kolase, dan montase. Pasti anak-anak agak sedikit bingung, kok mozaik sama ya sama kolase? Nah, ini perbedaannya. Kolase adalah sebuah karya seni yang dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, biji-bijian, atau benda lain yang ditempelkan pada latar belakang. Jika montase adalah menempelkan gambar, jadi untuk membuat gambar baru yang punya makna tertentu. Nah, sekarang kita belajar mozaik. Apa sih mozaik itu? Mozaik merupakan karya seni berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan teknik tempel dan mengkombinasikan berbagai macam kepingan bahan yang disusun dan ditempel sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalian sudah tahu ya perbedaan mozaik, kolase, dan montase. Bahan yang digunakan dalam seni mozaik apa saja sih? Bahan yang umumnya digunakan dalam seni mozaik sangatlah beragam. Syaratnya adalah bahan-bahan tersebut dapat dipotong menjadi kepingan-kepingan, kubus-kubus, atau potongan-potongan kecil. Bahannya antara lain bisa dari batu yang kecil-kecil ya, daun yang sudah dipotong-potong, kaca, keramik, kertas, biji, kulit, karet, logam, atau mika. Mika yang bening yang biasanya dibuat sebagai sampul di depan itu nggih. Selanjutnya langkah-langkah dalam membuat mozaik. Apa sih langkah-langkah yang kita perlukan dalam membuat mozaik? Yang pertama yaitu menentukan tema. Temanya itu kita bisa mencari tema, semisal kita akan membuat mozaik tentang hewan. Kita cari dulu gambar-gambar tentang hewan. Bisa dari tema tumbuhan, tema pemandangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, langkah-langkahnya yaitu menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan, seperti gunting, kertasnya tadi, bahan-bahannya. Jika anak-anak ingin membuat mozaik dari mika, bisa menyiapkan mikanya terlebih dahulu. Bisa juga dari kertas, kita siapkan dulu, kita potong-potong terlebih dahulu. Terus yang ketiga, membuat rencana gambar pada kertas atau bidang mendatar lain. Nah, kalau anak-anak membuat mozaiknya di atas kertas, yang disiapkan adalah kertasnya dulu dan dibuat rencana gambarnya atau digambar dulu. Jika anak-anak membuat mozaiknya di atas triplek, anak-anak bisa menggambar rancangannya dulu di atas triplek, atau
Semisal ingin membuat mozaik di atas kaca, nah anak-anak juga harus membuat gambarnya dulu di atas kaca. Setelah itu menempelkan potongan-potongan benda kecil sesuai dengan rencana gambar yang telah dibuat dengan menggunakan lem. Lemnya di sini juga bermacam-macam nak ya, tidak sama. Jika kita membuat mozaik di atas kertas, lem yang digunakan tentu bisa lem yang untuk kertas. Tetapi kalau kita membuatnya tadi di atas triplek, lem yang digunakan juga harus beda, lem yang khusus untuk kayu. Setelah itu menyelesaikan mozaik, yakni dengan merapikan bagian-bagian tepi mozaik atau diberi warna sesuai dengan tema. Jadi kalau kita sudah membuat rencana gambarnya tadi di atas bidang, terus kita tempelkan, kita juga harus merapikannya. Jadi biar terlihat gambar yang akan kita inginkan. Ini adalah contoh kerajinan mozaik dari beberapa bahan. Seperti dari burung ini dibuat dari kertas yang sudah tidak terpakai. Di sampingnya ada gambar badak, juga sama dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Ini dikombinasikan dengan kain anak-anak. Terus yang bawahnya kupu-kupu itu dibuat dari kertas lipat. Nah, untuk tugasnya hari ini, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Vika tadi, tugasnya adalah membuat kerajinan mozaik dengan tema binatang dengan bahan dasar kertas, daun atau mika. Jadi bisa dipilih atau juga bisa dikombinasikan. Membuatnya di atas bidang kertas saja, tidak perlu triplek atau kaca yang seperti dijelaskan Bu Vika tadi. Hanya dikerjakan di atas bidang kaca. Jangan lupa dibuat dulu, mohon maaf, di atas kertas ya anak-anak ya. Jadi kertasnya digambar sesuai dengan keinginan kita, yaitu temanya tadi binatang. Jadi binatangnya terserah, bisa binatang peliharaan, bisa binatang ternak, atau bisa binatang buas juga bisa, boleh. Nah anak-anak buatnya di kertas HVS ukuran A4 ya, atau F4 bebas. Nah kalau ingin melihat panduannya bisa dilihat di LKS tematik halaman 74. Dikumpulkan di wali kelas masing-masing hari Sabtu. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat ya di rumah dan rajin belajar serta ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.